Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan kembali lanjutkan pembahasan mengenai Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, sebagaimana sebelumnya telah saya jelaskan bahwa pada buku sirah ini memiliki keunggulan, yaitu adanya penjelasan atau ibroh yang ada pada setiap babnya. Ya, nah, kita sudah masuk pada bagian pernikahan Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kisahnya itu ketika Nabi Muhammad SAW yang ketika itu adalah seorang pemuda yang sangat mandiri, ya, pemuda yang sangat ingin sekali memberikan lebih, ya, kepada orang-orang di sekitarnya, ya, pada orang-orang yang telah membesarkan beliau, itu terutama pamannya, dan tidak ingin menjadi beban bagi pamannya. Beliau melakukan dagang, ya, perdagangan secara kecil-kecilan lah, ya. Nah, akan tetapi kemuliaan akhlak beliau ini ternyata cukup dikenal seantero Mekah, ya. Kemuliaan akhlak beliau ini sangat dikenal, dan akhirnya kemuliaan akhlak beliau ini terdengar oleh salah seorang wanita saudagar kaya yang memiliki keunggulan akhlak juga, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu anha ingin sekali mengutus Nabi Muhammad SAW yang ketika itu belum menjadi nabi, ya, menjadi sebagai rekan bisnis beliau, ya, menjadi rekan bisnis beliau untuk berdagang ke beberapa wilayah yang memang sudah dikenal, ya, dikenal sebagai wilayah-wilayah untuk perdagangan, yaitu wilayah Syam, ya. Syam ini sekarang ada Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Nah, Syam ini memang dari dulu adalah pusat dari perdagangan, ya, pusat dari perdagangan. Nah, Siti Khadijah radhiyallahu anha ini memberikan barang-barang dagang kepada Nabi Muhammad SAW dengan barang-barang yang lebih bagus, yang lebih baik daripada biasanya beliau memberikan kepada para rekan-rekannya yang lain. Dan hasilnya pun luar biasa, karena Rasulullah SAW ketika itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, ternyata dapat menghasilkan laba yang sangat besar, laba yang sangat berlipat-lipat. Selain itu juga membantu Siti Khadijah, yaitu Maisaroh, menceritakan bahwa salah satu penyebab dari dapatnya laba yang begitu besar adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW ketika berdagang, kemuliaan akhlak beliau ketika berdagang, dan kejujuran beliau ketika berdagang. Nah, oleh karena itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha akhirnya tertarik pada Nabi Muhammad SAW ini akan kemuliaan akhlaknya. Nah, akhirnya Siti Khadijah radhiyallahu anha ingin sekali bertemu dengan Rasulullah dan ingin menikah dengan beliau. Nah, oleh karena itu akhirnya Siti Khadijah mengutus saudaranya, ya, yaitu perantara dari Nafisah binti Muniyah. Nah, jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha mengutus Nafisah binti Muniyah dan mengabarkan kepada pamannya, dan akhirnya beliau beserta pamannya melamar Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika itu Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun, ya, sekitar 45 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berumur sekitar 25 tahun. Nah, adapun Siti Khadijah radhiyallahu anha sendiri sebenarnya sudah pernah menikah 2 kali,
Yang pertama adalah suaminya yang pertama Siti Khadijah radhiyallahu anha itu adalah Atik bin Ais At-Tamimi, dan yang kedua adalah Abu Halah At-Tamimi. Namanya itu adalah Hindun bin Zurarah. Nah, di buku ini langsung menjelaskan beberapa ibroh atau apa yang menjadi pelajaran dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah tersebut ya. Yaitu pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah sebaik-baik wanita ya. Walaupun dalam kondisi masyarakat jahiliyah, ternyata beliau ini memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan keunggulan, akhlak ya, kelebihan yang memang sudah ada ya, walaupun pada saat itu masa-masa jahiliyah ya. Nah ini sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting. Jadi memang terkadang ada orang-orang yang tidak terbawa oleh arus kondisi sekitar ya, kondisi sekitar. Mungkin saya jadi teringat sedikit kisah ya, kisah atau cerita ya, kalau tidak salah itu dari Allah yarham Hamka ya. Kisahnya itu, jadi ada seseorang yang pergi ke Jazirah Arab ya, pergi ke Jazirah Arab. Beliau mengatakan kepada Allah yarham Hamka ya, bahwa di Jazirah Arab itu ternyata ada tempat-tempat prostitusi gitu ya, ada tempat-tempat prostitusi. Nah, Hamka pun menjawab gini, saya jalan-jalan ke Amerika, tapi saya tidak menemukan tempat prostitusi. Nah, Hamka menjelaskan, jadi walaupun sebaik apapun sebuah tempat ya, kalau niat kita jelek ya, kalau tujuan kita jelek, pasti kita akan menemukan tempat-tempat yang jelek tersebut. Walaupun kita ke tempat yang mungkin dalam bahasa orang itu adalah tempat-tempat yang jauh dari nilai-nilai yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang tidak ada niatan jelek atau untuk mencari hal-hal yang jelek, maka hal-hal yang jelek itu juga tidak akan pernah ketemu. Nah, sebagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha, walaupun beliau di tempat-tempat yang ya boleh dikatakan tempat-tempat yang jahiliyah gitu ya, tapi karena kemuliaan akhlak beliau terpelihara dari hal-hal yang buruk ya. Beliau terpelihara dari hal-hal yang buruk, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun juga demikian, terpelihara dari hal-hal yang buruk. Nah, ada sebuah hadis ya, dari riwayat Bukhari dan Muslim, meriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'iha Maryam binti Imran wa khairun nisa'iha Khadijati binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita langit adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, disinilah kemuliaan Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan ada hadis yang menjelaskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri beliau, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid tersebut. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga pernah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ma girtu ala nisa'in Nabi SAW illa Khadijah wa inni lam udrikaha qalat wa kana Rasulullah SAW idza dabaha syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqan Khadijah qalat fa'adhabtuhu yawman faqultu Khadijah faqala Rasulullah SAW ini qad ruziqtu hubbaha. Aku tidak pernah cemburu pada istri-istri Nabi SAW kecuali kepada Khadijah, sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Adalah Rasulullah SAW apabila menyembelih kambing, ia berpesan, kirimkanlah daging kepada teman-teman Khadijah. Pada suatu hari aku memarahinya, lalu aku berkata, Khadijah. Kemudian Nabi SAW bersabda,
sungguhnya aku telah dikaruniai cintanya. Nah, demikianlah kemuliaan yang dimiliki oleh istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha ya. Bahkan ketika istri beliau ini yaitu Aisyah ya, yaitu ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ya, itu tidak cemburu kecuali pada Khadijah, karena walaupun Khadijah telah lama wafat, akan tapi Rasulullah SAW selalu mengingatnya dan bahkan tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman Khadijah. Dan hadis lagi dari Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Kana Rasulullah SAW la yakadu yakhruju minal baiti hatta yadqara Khadijah fayusinu sana'a 'alaiha fadzakaraha yawman minal ayyam fakhadatibni ghiratu faqultuha kanat illa ajuzan qad abdalaka Allahu khairan minha faqadiba thumma qala la wallahi ma abdala lani Allahu khairan minha amanat id kafara nas wa sadaqatani id kadabani nasu wa wasni bihaliha id haramaini nas warzaqani Allahu minha wala duna ghairiha minan nisa. Hampir tidak pernah Rasulullah SAW keluar rumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutnya sehingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku berkata, bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telah menggantikannya untuk Kakanda, orang yang lebih baik darinya? Kemudian Rasulullah SAW marah seraya bersabda, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkan ketika orang-orang yang mendustakanku, dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniakan Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri lainnya. Nah, jadi semua keturunan Rasulullah SAW itu adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, inilah hubungan dan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini adalah adanya suatu pandangan atau suatu kesan ya untuk menampikan atau untuk menghilangkan stigma-stigma negatif yaitu mengenai Rasulullah SAW ya. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah dan Islam ini, mereka berusaha menyerang dari berbagai arah. Nah, mereka ingin mencari-cari yaitu dari pernikahan Rasulullah SAW, yaitu akan tapi itu tidak ditemukan oleh mereka. Sebagaimana mereka berusaha mencari-cari pernikahan Rasulullah ya, pertama yaitu dengan Siti Khadijah. Ternyata apabila kita lihat ya, perbedaan umur antara Rasulullah SAW dan Khadijah ini cukup lumayan jauh ya. Artinya di sini Rasulullah SAW tidak menuruti apa ya kalau dibilang ya, tidak menuruti hawa nafsunya ya. Kita bisa bayangkan ya, seorang pemuda yang berumur 25 tahun, pemuda sukses ya, kaya raya, itu mau menikah dengan ya mungkin kalau kita ya dengan seorang janda yang sudah pernah menikah 2 kali gitu. Nah, disinilah letaknya kemuliaan beliau ya. Beliau menikah sekalipun itu tidak menuruti hawa nafsu beliau. Beliau melihat pada sisi-sisi baiknya, sisi-sisi positifnya ya, pada sisi-sisi yang mana tidak dilihat oleh orang lain, yaitu kemuliaan akhlak Khadijah radhiyallahu anha ya. Kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seorang wanita yang memang wanita baik gitu ya. Jadi melihat pada kebaikan yang ada pada wanita tersebut, bukan semata-mata pada fisik ya, bukan pada fisik, bukan hanya pada harta ya,
Kalau dibilang harta, sebenarnya Rasulullah sudah sukses juga, sudah kaya juga. Nah, disinilah tidak ditemukannya titik lemah ya pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Tidak adanya titik lemah yang ditemukan, dan sehingga orang-orang yang membenci agama Islam ini tidak bisa menyerang dari sini ya. Nah, bahkan ketika Rasulullah SAW menikah lagi itu ketika umur beliau sudah 60 tahun ya, ketika di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Yaitu ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal ya, yaitu ketika meninggal umur, nah di sini mohon maaf, pernikahan ini berlangsung hingga Khadijah meninggal dunia pada usia Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Sementara itu Rasulullah SAW telah mendekati usia 50 tahun. Nah, kita bisa bayangkan ya, dari umur 25 tahun sampai dengan umur 50 tahun Rasulullah SAW itu tetap mendampingi Khadijah ya, tidak memadunya dengan wanita manapun juga ya. Padahal pada usia-usia itu adalah usia-usia yang mungkin bisa saja dia melakukan menikah dengan wanita lain ya, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di sini terlihatlah bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, yang mana beliau tidak mengedepankan hawa nafsu ya, tidak hanya menginginkan nafsunya saja ya, melainkan ada nilai-nilai yang beliau berikan ya, nilai-nilai yang beliau dapatkan juga ya, dari Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha ini mendapatkan julukan Afifah Thahirah, yaitu wanita yang suci pada masa jahiliyah ya. Karena Khadijah radhiyallahu anha ini tidak pernah ya melakukan suatu kemaksiatan ya, yang mana kemaksiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa itu ya. Memang orang-orang pilihan ya. Ya, inilah ya yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar Rasulullah itu memang ada ya. Orang-orang itu memang orang-orang yang pilihan ya, orang-orang yang menjalankan dakwah, mendukung dakwah Islam ini memang orang-orang pilihan, orang-orang yang memang bukan orang-orang sembarangan ya, memiliki kemuliaan-kemuliaan yang memang mereka terjaga dari segala kemaksiatan ya, segala dosa ya. Nah, oleh karena itulah kita harus menjaga diri kita ya, semoga kita menjadi bagian dari mereka ya. Mungkin sampai itu dulu pembahasan mengenai bab pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita tutup membaca hamdalah alhamdulillah alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.